Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Cahyana Febrian dengan NIM 2010 11 20538 dari kelas 03 SKP 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah usaha dan proses untuk menaikkan dan mempertahankan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara secara terus-menerus dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan tingkat pertumbuhan penduduk disertai adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dalam proses pembangunan ekonomi, pemerintah secara sadar dan terencana mengadakan perubahan-perubahan ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Faktor-faktor pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Yang kedua, meningkatkan standar hidup yang meliputi peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Sehingga selain secara material meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menumbuhkan jati diri sebagai pribadi dan bangsa. Dan yang ketiga, memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dengan membebaskan diri dan bangsa dari sikap menghamba dan ketergantungan terhadap orang lain atau bangsa lain. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Teori pertumbuhan ekonomi secara klasik. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan T.R. Malthus. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith adalah ahli ekonomi yang menulis buku The Wealth of Nations, atau Kemakmuran Suatu Negara, yang sangat terkenal. Ia merupakan tokoh yang mengemukakan pentingnya sistem ekonomi liberal atau bebas, yakni sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah yang diperkuat dengan semboyan laissez-faire, laissez-passer. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. David Ricardo dan T.R. Malthus. Pemikiran David Ricardo dan T.R. Malthus tidak sama dengan Adam Smith. Mereka mengkritik Adam Smith apabila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkat pertumbuhan ekonomi. Maka David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. T.R. Malthus sependapat dengan David Ricardo dan mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga masyarakat hidup pada tingkat subsistens dan perekonomian mengalami kemandegan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ada 3 tokoh neoklasik. Salah satu dari tiga tokoh tersebut adalah Robert Solow. Robert Solow adalah ahli ekonomi yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1987. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input, yakni modal dan tenaga kerja, dikombinasikan. Sedangkan faktor-faktor teknologi dianggap konstan atau tidak berubah. Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan, dan uang. Memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja bisa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi, sehingga bisa dituliskan dalam rumus Q sama dengan F dalam kurung C kali L. Dengan Q sebagai jumlah output yang dihasilkan, F sebagai fungsi, C sebagai kapital atau modal sebagai input,
dan L sebagai labor atau tenaga kerja sebagai input. Rumus tersebut menyatakan bahwa output merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Ini berarti tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengombinasikan modal dan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi memiliki tiga indikator pokok. Yang pertama, indikator moneter. Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang di sini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua, indikator non-moneter. Indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indikator sebelumnya, indikator memiliki beberapa macam subindikator. Yang pertama, indikator sosial. Ahli pembangunan ekonomi yang bernama Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara membandingkan tingkat kesejahteraan dalam tiga kelompok. Menurut Beckerman, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok yang dirasa paling tepat adalah cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Krapis. Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di berbagai negara dengan memperbaiki metode pembanding dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Yang terakhir ada indikator campuran. Indikator campuran terdiri dari yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah suatu indikator yang digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu negara. Pada umumnya, dalam negara maju, tingkat pendidikan rata-rata tinggi dengan TPAK dari tahun ke tahun selalu meningkat. Negara maju sangat memperhatikan tingkat pendidikan para penduduknya. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi demi keberlangsungannya hidup bermasyarakat. Indikator tingkat kesehatan dapat dilihat dari rata-rata hari sakit dan ketersediaannya fasilitas kesehatan. Yang ketiga, perumahan. Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh masing-masing penduduk. Indikator perumahan yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan penduduk yakni sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal. Yang keempat, angkatan kerja. Penduduk yang dikatakan angkatan kerja adalah orang yang telah berumur 15-64 tahun. Angkatan kerja ini juga dibagi lagi menjadi dua, yakni bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Yang kelima, KB dan fertilitas. Indikator yang dapat digunakan yakni penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan dan kelahiran, dan penggunaan alat kontraversi. Yang keenam ada ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat indikator ekonomi itu sendiri, yakni tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita. Yang ketujuh ada kriminalitas. Pada dasarnya negara maju memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Hal ini disebabkan sudah lengkapnya alat keamanan negara yang digunakan oleh negara tersebut. Indikator kriminalitas itu sendiri diantaranya adalah jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, perjalanan wisata. Indikatornya adalah frekuensi perjalanan wisata per tahun. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah akses media massa. Akses media bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam masyarakat itu sendiri. Indikatornya antara lain jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.